Orang Katolik, Salve, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Khotbah Yesus seperti ini. Pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada saat itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada saat itu juga Dia akan menyuruh para malaikatnya keluar untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Di sini kita mendengar bahwa perombakan dunia lama menjadi dunia baru saat kedatangan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa menakutkan. Namun, yang penting di sini adalah kedatangan Tuhan dengan kekuasaannya akan menyelamatkan umatnya. Walaupun demikian, tanda-tanda seperti itu tidak menjadi petunjuk bahwa waktunya sudah jelas. Lalu, kapan waktunya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Tentang hal ini, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Lihat, kedatangan Yesus untuk kedua kalinya pada saat yang tidak kita duga dan kita ketahui. Waktu kedatangan Tuhan, baik hari maupun saat, tidak ada orang yang tahu. Para malaikat dan Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu. Itu berarti tidak ada kepastian waktunya kapan. Ahli manapun takkan bisa membuktikan kapan waktunya Tuhan datang. Sains dan teknologi apapun tidak bisa mendeteksi kapan waktunya Tuhan datang. Yang mengetahui kapan waktunya hanya Bapa, dan hanya Bapa saja. Ingat, Yesus Kristus pun tidak diberi kewenangan untuk mengetahuinya. Karena akhir zaman berada dalam kewenangan Allah Bapa semata. Maka sebagai orang beriman, kita diajak untuk tidak mudah percaya kepada prediksi orang tertentu, bahwa Tuhan datang tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Yesus saja tidak tahu kapan waktunya, dan Yesus juga tidak berusaha untuk mengetahuinya. Yang Yesus lakukan adalah terus melakukan kehendak Bapanya. Kita diajak untuk tidak usah mencari tahu atau meramal kapan waktunya Tuhan datang. Jadi, tidak perlu kita repot-repot, buang-buang waktu hanya untuk mencari tahu kepastian mengenai kapan Tuhan datang. Yang perlu kita lakukan adalah terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, agar kita pun dikumpulkan sebagai orang-orang pilihan Allah. Karena kedatangan Tuhan akan membangkitkan orang-orang mati, sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi, sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Daniel. Kita diajak untuk bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan waktu yang ada. Tuhan mau kita tidak lalai dalam tugas yang telah Dia percayakan kepada kita. Ingat, Tuhan telah memberikan kita waktu dan kesempatan yang sama. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kita perlu menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk memuliakan nama Tuhan lewat tugas dan pelayanan kita. Kita perlu menggunakan waktu yang ada untuk saling mengasihi dan untuk saling menuntun kepada kebenaran. Jangan sampai Tuhan datang dan Dia mendapati kita sedang tidak melakukan perintahnya atau sedang melakukan kejahatan. Walaupun kita tidak mengetahui kapan waktunya Tuhan datang, namun satu hal yang pasti, bahwa Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Marilah kita menggunakan waktu yang ada untuk makin mengasihi Tuhan dan sesama, agar nama kita tercatat dalam kitab dan kita dikumpulkan sebagai orang-orang pilihan Allah, serta bahagia bersama Allah selamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.